Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan John Cena, sebagai Mason Petits. Ia adalah seorang mantan marinir AS, semenjak ia menikah dengan Jenny Petits, dan mempunyai anak perempuan yang bernama Casey. Ia memilih menjadi seorang suami dan ayah yang terbaik, untuk keluarganya dan meninggalkan pekerjaan lamanya sewaktu di militer, karena Jenny yang kurang setuju dan takut kehilangan Mason. Setiap hari Mason selalu mengantar anaknya sekolah, sekalian ia berangkat kerja, dan sekarang Mason berprofesi sebagai pengacara. And you know what? You can do that also. Alright? We're back. Bye, Daddy. Di saat Mason lagi duduk santuy di kantornya, tiba-tiba datang kawan lamanya sewaktu di militer yang bernama Sebastian Earle. Mason pun kagum dengan kawannya yang udah sukses, Communications conglomerate, so I gotta look the part. dan Sebastian mengajak Mason untuk berjalan-jalan ke kantornya, yang ternyata Sebastian adalah seorang bos keamanan swasta, semacam tentara bayaran dengan persenjataan lengkap, dan Sebastian pun mengajak Mason untuk bekerja sama memberikan sebuah misi, karena Sebastian sangat tahu riwayat profilnya Mason sewaktu di militer adalah yang terbaik, akan tetapi Mason menolaknya, karena ia udah tua dan tak mau meninggalkan keluarganya. Mason yang awalnya nolak ajakan Sebastian, karena kawannya yang terus merayu, dan Sebastian tahu kalau Mason sedang membutuhkan uang, akhirnya Mason pun setuju. Singkat cerita, setiap sore Mason sepulang kerja, ia langsung menjemput putrinya pulang dari sekolah. Setelah di rumah, Mason mengobrol berpamitan ke anak dan istrinya, bahwa ia mendapatkan pekerjaan baru yang pastinya berbahaya, akan tetapi Jenny melarangnya, karena ia takut menjadi janda dan ditinggal mati. Tetapi Mason yang terus meyakinkan Jenny, akhirnya Jenny mengizinkannya. Singkat cerita, Mason segera menemui rekan misinya di gedung, karena misinya adalah untuk menjadi keamanan pribadi seorang jurnalis cantik, yang bernama Claire Wellington, untuk mengantarnya berliput ke Paldonia, sebuah negara radikal untuk mewawancarai Presiden Venegas. For Paldonia, you know anything about it? My guess is not to give my opinion. Mereka pun berangkat dengan pesawat jet pribadi. Singkat cerita, sesampainya di Paldonia, mereka disambut hangat oleh Presiden yang bernama Juan Arthur Venegas. Welcome to Paldonia. President Venegas. So nice to meet you. Dan Presiden pun mengajak Claire dan Mason untuk berkeliling kota. President Venegas, I really appreciate you giving me this kind of accent. I can't wait for you to share them with the world. Setelah keluar dari pusat kota, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bom meledak di depannya, yang ternyata para pemberontak kudeta menyerang, yang tidak suka dengan kepemimpinan Venegas. Mason yang udah tua dan tak setangguh dulu sewaktu di marinir, ia berusaha melawan dan menyelamatkan Claire semampunya. Mereka bergegas menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, dan melaporkan kejadian tersebut ke Sebastian. Ternyata banyak oknum yang tidak suka dengan kepemimpinan Venegas, bahkan keponakannya sendiri yang bernama Jorge, dan Jenderal, yang ingin menggulingkan kursi presiden, dan lebih parah lagi, ternyata pemberontak kudeta suruhan Jorge keponakannya, kembali ke Mason dan Claire. Mereka terus masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi dan menunggu jemputan helikopter dari Sebastian, karena sebenarnya pemberontak kudeta hanya ingin membunuh Venegas, dan tak ada kaitannya dengan Claire dan Mason, mereka cuma reporter. Mereka berdua meninggalkan Venegas tidak memperdulikannya karena dianggap ancaman. Tiba-tiba datang helikopter turun, Mason yang mengira itu jemputan dari Sebastian, ia bergegas menghampiri helikopter tersebut.
akan tetapi mereka bukan tentara suruhan Sebastian, yang ternyata mereka pemberontak kudeta. Mason bergegas melarikan diri. Tentara kudeta yang melihatnya, mereka terus menembaki Mason dan Claire, karena dianggap melindungi Presiden Venegas. Mason terus berlari pontang-panting menyelamatkan diri jauh ke dalam hutan. Still excited to cover a coup? Mason yang udah berpengalaman dulu sewaktu di marinir, ia membidikan senjatanya menembak pas tepat sasaran, mengenai pilot helikopter tersebut, dan berhasil menjatuhkannya. Tell me you got that! Run! Mereka terus berlari mencari tempat aman, akan tetapi Claire terpisah dari Mason saking ketakutannya. Claire yang baru sadar bahwa berlarian sendiri, ia kepanikan mencari Mason. Tiba-tiba dua tentara kudeta melihatnya, ia segera bersembunyi di sela-sela pohon besar, akan tetapi tentara kudeta keburu melihat Claire. Mason yang datang tetap waktu, ia langsung menghajar tentara kudeta tersebut. Setelah berhasil membunuh tentara kudeta, kawan satunya kudeta datang menghajar Mason. Tiba-tiba muncul Venegas sebagai pahlawan menembak tentara kudeta tersebut. Dan mereka bertiga pun bersama kembali ke George yang kesal karena rencananya selalu gagal. Ia turun dan perintahkan langsung ke bos pemberontak kudeta yang bernama Kolonel Zan, untuk terus memburu Presiden Venegas. Kembali ke Mason yang sedang beristirahat di pinggir sungai, dan Claire yang mengagumi aksi heroiknya Mason sebagai keamanan. Ia sangat kepo dengan status Mason, dan terlihat bahwa Claire menyukai Mason. Venegas mengajak mereka untuk bersembunyi di sebuah desa terpencil di hutan, untuk menemui kawannya. Sesampainya di desa Sabrina, mereka disambut dengan baik, karena mereka adalah rakyatnya Venegas yang sefrekuensi. Claire Mason, this is my oldest friend, Nestor Sandoval. Mereka pun numpang mandi dan ganti baju. Claire akan mewawancarai Venegas, tetapi karena peralatan kameranya tertinggal di mobil, Claire menggunakan handphonenya. You survived an assassination attempt that resulted in the... La riqueza que se obtenga de estos metales. Malam pun tiba, mereka berpesta pora ala Paldonia, dan menginap di desa tersebut. Setelah mau tidur, Claire yang udah mabuk, menghampiri Mason dan menawarinya untuk bermain game dengannya. Akan tetapi Mason yang kuat imannya selalu setia sama istri, ia pun menolak ajakan Claire. Siang pun tiba, Mason yang merindukan keluarganya, ia segera menghubungi keluarganya, dan memberi kabar bahwa ia baik-baik saja. Tiba-tiba datang pemberontak kudeta menemukan mereka. Mereka bergegas melarikan diri dibantu warga desa, akan tetapi di desa tersebut tidak ada mobil, yang ada cuma kendaraan traktor yang udah mogok. Seketika Mason melihat kuda, ia langsung melarikan diri menunggangi kuda tersebut. Venegas mencoba menghambat keadaan dengan menyerahkan diri untuk bernegosiasi. Seketika Mason datang dengan kudanya mengajak Venegas untuk berlari. Kolonel Zan yang melihatnya ia langsung menembaki mereka. Mason terus berlari menyelamatkan diri keluar desa, disusul Claire dengan kudanya. Kolonel Zan terus mengejar mereka. Claire yang di belakang ia malah terjatuh dari kudanya. Alhasil para pemberontak kudeta langsung menangkap Claire, dan mengakhiri pengejarannya, karena Claire akan dijadikan sandra. Kembali ke Mason dan Venegas, mereka terus melewati hutan menuju ke sebuah kota untuk bersembunyi. Singkat cerita, sesampainya di kota, Venegas disambut kawannya yang bernama Lavato, dan Lavato adalah orang dari pemerintahan di kota tersebut. Siang pun tiba, Venegas mengajukan diri untuk barter dirinya dengan Claire, karena pemberontak kudeta hanya ingin membunuh Venegas. Sesampainya di area untuk barter, tak lama Kolonel Zan dan Claire datang. Time for you to hand over Venegas. If you don't do that in 5 seconds. Seketika Venegas datang dengan ribuan rakyatnya menghampiri Kolonel Zan,
karena ini idenya Lavato untuk melindungi Venegas. Di saat pemberontak kudeta lengah, mereka memanfaatkan situasi untuk kabur. Setelah mereka berhasil kabur, mereka bergegas menuju istana presiden, melalui jalan tikus bawah tanah, supaya keamanan presiden tidak mengetahuinya, karena istana Venegas selama ia diburu pemberontak kudeta, sudah diambil alih oleh George dan oknum kolonel yang membenci Venegas. Kembali ke istana, George yang sedang santuy duduk di kursi presiden, karena ia mengira pemberontak kudeta berhasil membunuh pamannya sendiri Venegas. Seketika Venegas sudah sampai masuk istana, George yang melihat Venegas ia sangat terkejut takut, tak mengira bahwa pamannya masih hidup, akan tetapi Venegas yang murah hati, ia tak pernah marah, karena George keponakannya, bahkan udah ia anggap anaknya sendiri. Tiba-tiba oknum jenderal masuk, karena mendengar kebisingan dari luar, jenderal yang melihat Venegas masih hidup pun terkejut, seketika jenderal langsung menembak Venegas. George yang melihat pamannya ditembak, ia menembaki balik jenderal, akan tetapi George malah duluan ketembak. Venegas yang belum mati, ia membalas menembak jenderal tersebut dan berhasil membunuhnya. Venegas yang tidak mati tertembak, karena ia memakai dalaman baju anti peluru. Venegas yang melihat keponakannya sedang sekarat, ia sangat sedih, karena George adalah satu-satunya keluarganya. Meskipun keponakannya agak bodoh, tetapi Venegas sangat menyayangi George. Seketika tentara berdatangan, mereka yang udah terhasut oleh oknum jenderal, berani menodongkan senjata ke presidennya sendiri, tetapi Venegas terus menenangkan mereka dan meyakinkan mereka untuk berdamai. Tiba-tiba pemberontak kudeta datang, Venegas yang berhasil mengendalikan situasi, dan akhirnya tentara tersebut berbalik menyerang pemberontak kudeta, dan Mason bergegas membantu tentara menembaki pemberontak tersebut. Tetapi pemberontak kudeta yang terus berdatangan, berhasil menembaki tentara presiden. Claire yang tak hentinya terus merekam dari tadi. Venegas mengarahkan mereka untuk bersembunyi ke ruangannya, tetapi Kolonel Zan berhasil menemukan Venegas. Mason berusaha menghadang pemberontak tersebut. Di saat Mason bertarung dengan Kolonel Zan, dan sudah terpojokan, Claire dengan berani datang tepat waktu membantu Mason, dan berhasil menewaskan Kolonel Zan. Seketika Mason dengan senjatanya menembaki pemberontak tersebut. Dan tiba-tiba bala bantuan datang. Sebastian yang baru sampai, ia membantu menembaki pemberontak, dan mereka pun berhasil membunuh semua pemberontak tersebut. Welcome to Paldonia. Di akhir cerita, Claire menyiarkannya ke media semua berita konflik yang terjadi, dan Venegas sangat berterima kasih kepada Mason dan Claire, yang udah berjuang memerdekakan negaranya dari pemberontak. Singkat cerita, Mason yang baru pulang ke rumahnya, disambut dengan bahagia oleh anak istrinya, dan cerita pun tamat.